Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Saleh, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar linguistik, dan teman-teman yang berbahagia dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan presentasi ini. Pada hari ini, kami dari kelompok 2 akan melaksanakan kegiatan presentasi hasil kerja kelompok kami yang akan mengulas materi tentang linguistik strukturalis. Sebelum melangkah ke tahap selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Meisya Buratasik selaku moderator dan pemateri ketiga. Adapun rekan anggota kelompok saya yang lain yang turut mengambil bagian dalam presentasi kali ini. Pertama, Ismiana dan Andi Palompai sebagai pemateri pertama, Umbrah dan Andi Astuti sebagai pemateri kedua, Saki Barituan Cahaya Putra sebagai pemateri keempat, Muhammad Fadlani sebagai pemateri kelima, Syarmila Mansur dan Citra Merdeka Putri sebagai pemateri ke-6, dan terakhir Vina Damayanti sebagai pemateri ke-7. Selanjutnya, adapun rangkaian acara yang akan kita lewati pada presentasi kali ini yakni pembukaan, pembacaan materi, dan penutup. Baik, selanjutnya kita langsung saja masuk dalam sesi pembacaan materi. Saya persilahkan kepada pemateri 1, 2, dan seterusnya untuk membawakan materinya masing-masing. Waktu dan tempat saya persilahkan. Atas nama Ismiana, linguistik strukturalis. Perlu kita ketahui bahwa strukturalisme merupakan suatu gerakan pemikiran filsafat yang mempunyai pokok pikiran bahwa semua masyarakat dan kebudayaan mempunyai suatu struktur yang sama dan tetap. Ciri khas strukturalisme ialah pemusatan pada deskripsi keadaan aktual objek melalui penyelidikan, penyingkapan sifat-sifat intrinsiknya yang tidak terkait oleh waktu dan penetapan hubungan antara fakta atau unsur-unsur sistem tersebut melalui pendidikan. Strukturalisme menyikapkan dan melukiskan struktur inti dari suatu objek. Linguistik strukturalis berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki bahasa, berbeda dengan linguistik tradisional yang bersifat perspektif, yaitu berusaha mencari kebenaran suatu bahasa. Baik, adapun bagian dari linguistik strukturalis yang pertama yaitu Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure yang lahir pada tanggal 26 November 1857 dan meninggal pada tanggal 22 Februari 1913 dianggap sebagai bapak linguistik modern berdasarkan pandangan-pandangan yang dimuat dalam bukunya yaitu Cours de Linguistique Générale yang disusun dan diterbitkan oleh Carles Bally dan Albert Quehay tahun 1915, 2 tahun setelah de Saussure meninggal. Berdasarkan catatan kuliah selama de Saussure memberi kuliah di Universitas Jenewa tahun 1906 sampai dengan tahun 1911. Buku tersebut adalah buku yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Ke dalam bahasa Inggris diterjemahkan oleh Wade Baskin dan diterbitkan pada tahun 1966, dan ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Rahayu Hidayat dan diterbitkan pada tahun 1988. Pandangan yang dimuat dalam buku tersebut mengenai konsep yang pertama, telaah sinkronik dan diakronik, yang kedua, perbedaan langue dan parole, yang ketiga, perbedaan signifan dan signifi, dan yang keempat adalah hubungan sintakmatik dan paradigmatik banyak berpengaruh dan perkembangan linguistik di kemudian hari. Adapun 4 pembahasan tersebut akan dibahas oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Palompai dengan NIM 2005015015022.
akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan kelompok saya mengenai pandangan Ferdinand de Saussure. Ada 4 konsep mengenai pandangan Ferdinand de Saussure yang telah dimuat di dalam bukunya. 1. Telaah sinkronik dan diakronik. Telaah sinkronik adalah mempelajari bahasa pada suatu kurun waktu tertentu saja. Sebagai contoh, analisis penggunaan bahasa Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Sedangkan telaah diakronik adalah mempelajari bahasa sepanjang masa atau sepanjang zaman bahasa itu digunakan oleh para penuturnya. Sebagai contoh, penelitian bahasa Indonesia secara diakronik maka harus dimulai sejak zaman Sriwijaya sampai zaman sekarang ini. 2. La langue dan la parole. La langue adalah keseluruhan sistem yang berfungsi sebagai alat komunikasi verbal antar anggota masyarakat bahasa, sifatnya abstrak. La langue ini secara sederhana dapat digambarkan sebagai konsep bahasa yang masih ada dalam pikiran manusia, belum berupa tuturan. Sedangkan yang dimaksud la parole adalah pemakaian atau realisasi langue oleh masing-masing anggota masyarakat bahasa. Sifatnya konkret karena parol itu tidak lain daripada realitas fisik yang berbeda dari orang yang satu dengan orang yang lain. Dalam hal ini yang menjadi objek telaah linguistik adalah langue, yang tentu saja dilakukan melalui parol, karena parol itulah wujud bahasa yang konkret, yang dapat diamati dan diteliti. 3. Signifian dan signifi. Ferdinand de Saussure mengemukakan teori bahwa setiap tanda atau tanda linguistik dibentuk oleh 2 buah komponen yang tak terpisahkan, yaitu komponen signifian dan signifi. Signifian adalah citra bunyi atau kesan psikologis bunyi yang timbul dalam pikiran kita, sedangkan signifi adalah pengertian atau kesan makna yang ada dalam pikiran kita. Secara sederhana, signifi digambarkan sebagai makna. Hubungan antara signifian dan signifi sangat erat, karena keduanya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 4. Hubungan sintakmatik dan paradigmatik. Ferdinand de Saussure membedakan adanya 2 macam hubungan, yaitu hubungan sintakmatik dan hubungan paradigmatik. Hubungan sintakmatik adalah hubungan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan yang tersusun secara berurutan dan bersifat linear. Hubungan sintakmatik terjadi dengan analisis unsur-unsur bahasa dalam satu tuturan tanpa ada perbandingan dengan tuturan lain. Sedangkan hubungan paradigmatik adalah hubungan unsur-unsur bahasa yang terdapat dalam suatu tuturan dengan unsur-unsur sejenis yang tidak terdapat dalam tuturan yang bersangkutan. Hubungan paradigmatik terjadi dengan perbandingan unsur-unsur bahasa yang memiliki kedudukan yang sama. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya, saya persilahkan kepada rekan kelompok saya untuk menjelaskan pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Astuti. Baik, saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu aliran Paraha. Aliran Paraha terbentuk pada tahun 1926 atas prakarsa ada salah satu tokohnya, yaitu Willem Mathesius pada tahun 1882 sampai 1945. Tokoh-tokoh lainnya adalah Nikolai S. Trubetskoy, Roman Jakobson, dan Maurice Halle. Pengaruh mereka sangat besar di sekitar tahun 30-an, terutama di bidang fonologi. Dalam bidang fonologi ini, aliran Prahara inilah yang pertama-tama membedakan dengan tegas akan fonetik dan fonologi. Fonetik mempelajari bunyi itu sendiri, sedangkan fonologi mempelajari fungsi bunyi tersebut dalam suatu sistem. Begitu juga dengan istilah fonem, yang dalam sejarahnya berasal dari bahasa Rusia, fonema. Struktur bunyi dijelaskan dengan memakai kontras atau oposisi. Ukuran untuk menentukan apakah bunyi-bunyi ujaran itu beroposisi atau tidak adalah makna. Perbedaan bunyi yang tidak menimbulkan perbedaan makna adalah tidak distinktif, artinya bunyi-bunyi tersebut tidak fonemis. Sedangkan yang menimbulkan perbedaan makna adalah distinktif, jadi bunyi-bunyi tersebut bersifat fonemis. Dalam bahasa Indonesia, bunyi dan bunyi R adalah 2 buah fonem yang berbeda, sebab terdapat oposisi seperti tampak pada pasangan kata lupa dan rupa. Dalam bahasa Jepang,
Bunyi R dan bunyi L itu tidak distinktif karena tidak berposisi atas satu dengan yang lainnya. Ada kemungkinan kontraks yang terjadi pada suatu posisi tidak terjadi pada posisi lain. Dalam bahasa Indonesia, misalnya kontras antara P dan B, dan antara T dan D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umrah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Andi Astuti tentang aliran praha. Dalam bidang fonologi, aliran praha ini juga memperkenalkan dan mengembangkan suatu istilah yang disebut morfologi. Bidang yang meneliti struktur fonologis morfem. Bidang ini meneliti perubahan-perubahan fonologis yang terjadi sebagai akibat dari hubungan morfem dengan morfem. Misalnya, pada contoh fonem P dan fonem B tidak berkontras, tetapi bila kata jawab yang mungkin dilafalkan yaitu jawab dengan fonem akhiran B atau jawab dengan fonem akhiran P, dan jika diimbuhi sufiks an, maka hasilnya adalah jawaban, bukan jawaban. Dalam bidang sintaksis, Phylum Mathesius mencoba menelaah kalimat melalui pendekatan fungsional. Menurut pendekatan ini, kalimat dapat dilihat dari formalnya atau dari segi formalnya dan juga dari struktur informasi yang terdapat dalam kalimat yang bersangkutan. Struktur formalnya menyangkut unsur-unsur gramatikal kalimat tersebut, yaitu subjek dan objek gramatikal. Sedangkan struktur informasinya menyangkut situasi faktual pada waktu kalimat itu dihasilkan. Struktur informasi menyangkut unsur-unsur tema dan rema. Yang dimaksud dengan tema adalah apa yang dibicarakan. Perkenalkan, nama saya Mesya Buratasik. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Umrah dan Andi Astuti. Di sini saya akan membawakan materi tentang aliran glosemantik. Langsung saja. Aliran glosemantik lahir di Denmark. Tokohnya Louis Hemsleb tahun 1899 sampai 1965 yang meneruskan ajaran Ferdinand de Saussure. Namanya menjadi terkenal karena usahanya untuk membuat ilmu bahasa menjadi ilmu yang berdiri sendiri, bebas dari ilmu lain, dengan peralatan metodologi sendiri pula. Analisis bahasa ini dimulai dari wacana. Kemudian, ujaran itu dianalisis atas konstituen-konstituen yang mempunyai hubungan paradigmatik dalam, yakni 1. Rangka forma atau hubungan gramatikal, 2. Substansi atau kategori ekstern dan material, 3. Ungkapan atau medium verbal dan grafis, 4. Isi atau makna. Selanjutnya, prosedur yang bersifat analitis dan semi aljabar ini menghasilkan satuan dasar yang disebut glosem, yang mempunyai pengertian kurang lebih sama dengan morfem, menurut teori Bloomfield. Menurut Hemsleb, teori bahasa haruslah bersifat sembarang saja, artinya harus merupakan suatu sistem deduktif semata-mata. Teori itu harus dapat dipakai secara tersendiri untuk dapat memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang timbul dari premis-premis itu. Jadi, suatu teori harus bebas dari pengalaman apapun. Namun, teori itu harus tepat. Maksudnya, harus memenuhi syarat atau syarat-syarat yang ada untuk diterapkan pada data empiris tertentu, yaitu bahasa. Jadi, sedangkan teori itu agar dapat dipakai secara empiris haruslah konsisten, tuntas, dan sederhana. Selanjutnya, sejalan dengan pendapat Saussure, Hemsleb menganggap bahasa itu mengandung dua segi, yaitu setelah aliran glosemantik yang telah dibawakan oleh Saudari Mesya, saya Zaki Baridwan Cahaya Putra akan memaparkan materi mengenai aliran Firtian. Aliran Firtian pada tahun 1890 sampai 1960
seorang guru besar pada Universitas London yang bernama John R. Firth telah mengemukakan sebuah teorinya mengenai fonologi prosodi. Karena itulah, teori yang dikembangkannya tersebut dikenal dengan nama aliran prosodi, tetapi di samping itu dikenal pula dengan nama aliran Firth atau aliran Firthian atau aliran London. Ada 3 macam pokok prosodi, yaitu yang pertama, prosodi yang menyangkut gabungan fonem, struktur kata, struktur suku kata, gabungan konsonan, dan gabungan vokal. Yang kedua, prosodi yang terbentuk oleh jeda. Dan yang ketiga, prosodi yang lebih daripada fonem-fonem suprasegmental. Firth juga berpendapat telaah bahasa harus memperhatikan komponen sosiologis. Tiap tutur harus dikaji dalam konteks situasinya, yaitu orang-orang yang berperan dalam masyarakat, kata-kata yang mereka ungkapkan, dan hal-hal lain yang berhubungan. Firth berpendapat bahwa pertanyaan tentang realitas dapat melumpuhkan penyelidikan. Objek kajian linguistik menurut Firth adalah bahasa secara aktual. Konteks situasi adalah konstruksi sistematik yang diterapkan khusus untuk peristiwa sosial yang berulang, terdiri atas berbagai tataran analisis. Tataran ini yaitu fonetik, fonologi, tata bahasa, kosakata, dan bahasa. Pendekatan situasional untuk menganalisis situasi tuturan sebagai berikut. Yang pertama yaitu hubungan dalam teks itu sendiri. Yang kedua, hubungan sintakmatik antara unsur struktur yang dipertimbangkan dalam berbagai tataran analisis. Yang ketiga, hubungan paradigma istilah untuk memberikan nilai pada unsur struktur. Yang keempat, teks dalam hubungan dengan unsur nonverbal dengan hasil keseluruhan yang efektif. Dan yang terakhir yaitu hubungan analisis antara bagian teks dan unsur khusus dalam situasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlani Tafdila Samsul. Ini saya akan menjelaskan tentang materi linguistik sistemik. Jadi, linguistik sistemik adalah sebuah aliran linguistik sistemik yang tidak dapat dilepas dari nama M. Mark Halliday, yaitu merupakan salah seorang murid dari Firth yang mengembangkan teori Firth mengenai bahasa, khususnya dari segi kemasyarakatan bahasa. Nah, sebagai penerus Firth, akhirnya Halliday membuat sebuah teori yang berjudul Neo-Firthian Linguistik. Nah, atau Scales and Kategori Linguistik. Nah, kemudian ada nama baru muncul yang disebut dengan Systemic Linguistic atau SL. Nah, pandangan Halliday mengenai sistemik linguistik ini yang pertama ialah memberikan perhatian penuh pada segi kemasyarakatan bahasa, terutama mengenai fungsi kemasyarakatan bahasa dan bagaimana fungsi kemasyarakatan itu terlaksana dalam bahasa. Yang kedua, sistemik linguistik memandang bahasa sebagai pelaksana. Sistemik linguistik mengakui pentingnya perbedaan lang dan parol, seperti yang dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure. Parol merupakan perilaku kebahasaan yang sebenarnya, sedangkan lang adalah jajaran pikiran yang dapat dipilih oleh seorang penutur bahasa. Yang ketiga, sistemik linguistik mengutamakan pemberian ciri-ciri bahasa tertentu beserta variasi-variasinya. Tidak atau kurang tertarik pada semestaan bahasa. Keempat, sistemik linguistik mengenal adanya gradasi atau kontinum, batas butir-butir bahasa seringkali tidak jelas, misalnya saja bentuk yang gramatika dan yang tidak gramatikal. Yang kelima, linguistik sistemik menggambarkan 3 tataran utama bahasa, yaitu yang pertama substansi yang terdiri dari substansi fonik dan substansi grafis. Yang kedua yaitu forma yang terdiri dari fonologi, leksis, konteks, grafologi, dan gramatikal. Dan yang ketiga yaitu situasi yang terdiri dari tesis situasi langsung, dan situasi luas. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang apa itu substansi. Jadi substansi adalah sebuah bunyi yang kita ucapkan waktu kita berbicara dan lambang yang kita gunakan ketika kita menulis.
Nah, kemudian yang kedua yaitu saya ingin menjelaskan tentang forma. Forma adalah sebuah susunan substansi dalam pola yang bermakna. Nah, forma ini terbagi menjadi dua, yaitu leksis yang memberikan keterangan terhadap forma dan gramatikal yang memberikan aturan penulisan terhadap forma. Nah, kemudian yang terakhir yaitu situasi. Situasi ini meliputi tadi yang saya katakan bahwa tesis situasi langsung dan situasi luas. Yang dimaksud dengan tesis situasi langsung ialah tesis yang dapat dibicarakan. Situasi langsung ini adalah merupakan situasi pada waktu suatu tuturan benar-benar diucapkan oleh orang. Sedangkan situasi luas adalah situasi yang menyangkut semua pengalaman pembicara atau penulis untuk memakai tuturan yang diucapkan dan ditulisnya. Ya, selain ketiga tataran utama tersebut, ada dua tataran lain yang menghubungkan tataran-tataran utama, yaitu substansi grafik dengan forma adalah yang menghubungkan ialah substansi grafik, dengan forma adalah grafologi, sedangkan yang menghubungkan forma dengan situasi adalah konteks. Jadi, saya ulang, ada dua tataran lain yang menghubungkan tataran-tataran utama. Yang menghubungkan substansi fonik dengan forma adalah fonologi, dan yang menghubungkan substansi grafik dengan forma adalah grafologi, sedangkan yang menghubungkan forma dengan situasi adalah konteks. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Citra Merdeka Putri, akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh Saudara Fadlan. Materi selanjutnya yaitu mengenai Leonard Bloomfield dan strukturalisme Amerika. Jadi, Leonard Bloomfield adalah salah satu tokoh yang sangat terkenal karena bukunya yang berjudul Language terbit pertama kali pada tahun 1933 dan selalu dikaitkan dengan aliran struktural Amerika. Strukturalisme lebih dikenal dan menyatu kepada nama aliran linguistik yang dikembangkan oleh Bloomfield dan kawan-kawannya di Amerika. Aliran ini berkembang pesat di Amerika pada tahun 30-an sampai akhir tahun 50-an. Ada beberapa faktor yang menyebabkan berkembangnya aliran ini. Antara lain, pertama, pada masa itu, para linguis di Amerika menghadapi masalah yang sama, yaitu banyak sekali bahasa linguistik yang dikembangkan oleh Bloomfield dan kawan-kawannya di Amerika. Yang kedua, sikap Bloomfield yang menolak mentalistik sejalan dengan iklim filsafat yang berkembang pada masa itu di Amerika, yaitu filsafat behaviorisme. Yang ketiga, di antara linguis-linguis itu, ada hubungan yang baik karena adanya The Linguistic Society of America yang menerbitkan majalah Language sebagai wadah tempat melaporkan hasil kerja mereka. Baik, materi selanjutnya mengenai lebih lanjut strukturalisme Amerika akan dipaparkan oleh rekan saya, Saudara Sarmila Mansyur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila Mansyur. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Citra Merdeka yang bermateri Leonard Bloomfield dan Strukturalis Amerika. Dan saya akan melanjutkan materi Strukturalis Amerika. Yang pertama, satu hal yang menarik dan merupakan ciri aliran strukturalis Amerika ini adalah cara kerja mereka yang sangat menekankan pentingnya data objektif untuk memberikan suatu bahasa. Pendekatannya bersifat empirik. Data dikumpulkan secara cermat setapak demi setapak. Bentuk-bentuk suatuan bahasa seperti fonologi, morfologi, dan sintaksis diklasifikasikan berdasarkan distribusinya. Oleh karena itu, mereka juga sering disebut kaum distribusionalis. Sebagai contoh, penerapan distribusi dalam klasifikasi bentuk-bentuk bahasa, misalnya dalam menentukan kelas kata.
Kata kerja adalah kata yang dapat diikuti oleh frase dengan titik-titik, dan kata sifat adalah kata yang dapat didahului oleh kata sangat atau paling. Maka dasar itu dapat dikatakan bahwa kata mati adalah kata kerja, sebab dapat menjadi frase mati dan tenang. Sedangkan kata lincah adalah kata sifat karena dapat menjadi frase sangat lincah atau paling lincah. Padahal menurut pengertian, kata mati tidak menyatakan suatu kegiatan melainkan suatu keadaan. Sebaliknya, kata lincah tidak menunjukkan keadaan, melainkan suatu kegiatan. Aliran strukturalis yang dikembangkan Bloomfield dengan data pengikutnya sering juga disebut aliran taksonomi dan aliran Bloomfieldian atau post-Bloomfieldian karena bermula atau bersumber pada gagasan Bloomfield. Disebut aliran taksonomi karena aliran ini menganalisis dan mengklasifikasikan unsur-unsur bahasa berdasarkan hubungan hierarkiknya. Dalam menganalisis kalimat, misalnya digunakan teknik Embedded Constituency Analysis atau IC Analysis untuk melihat unsur-unsur langsung yang membangun kalimat tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ini saya akan sedikit membahas tentang aliran takmemik. Aliran takmemik adalah aliran yang dipelopori oleh Kenneth L. Peake. Dia adalah seorang tokoh dari Summer Institute of Linguistics yang mewarisi pandangan-pandangan Bloomfield, sehingga aliran ini juga bersifat strukturalis, tetapi juga antropologis. Menurut aliran ini, satuan dasar dari sintaksis adalah takmen, atau kata ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti susunan. Yang dimaksud dengan takmen adalah korelasi antara fungsi gramatikal atau sort dengan sekelompok bentuk-bentuk kata yang dapat dipertukarkan untuk mengisi slot tersebut. Misalnya, dalam kalimat pena itu berada di atas meja, bentuk pena itu mengisi fungsi subjek dan takmen subjeknya dinyatakan dengan pena itu. Menurut Peake, satuan dasar sintaksis tidak dapat dinyatakan dengan fungsi-fungsi saja, seperti subjek ditambah predikat ditambah objek, dan tidak dapat dinyatakan dengan deretan bentuk-bentuk saja, seperti frase benda ditambah frase kerja ditambah frase benda, melainkan harus diungkapkan bersamaan dalam deretan rumus seperti yang di bawah ini. Dalam perkembangan selanjutnya, malah kedua rumus atau unsur takmen itu, yaitu fungsi dan bentuk ditambah pula dengan unsur, peran, dan kohesi yang membentuk jalinan yang erat. Dengan demikian, satuan dasar sintaksis, yaitu takmen, yang merupakan suatu sistem sel 4 kisi. Sekian materi yang dapat saya dan rekan-rekan saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya sesi pembacaan materi tadi, maka berakhir pula kegiatan presentasi kita pada hari ini. Sebelum saya menutup presentasi ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu kesimpulan yang dapat kami ambil, bahwa berdasarkan kajian teori yang telah dijabarkan oleh teman-teman kita tadi,
dapat kami tarik kesimpulan bahwa aliran struktural yang dipelopori oleh beberapa ahli membawa kajian baru bagi ilmu kebahasaan di zamannya untuk mempermudah mengidentifikasi suatu bahasa. Melalui berbagai teori dan patokan tertentu, bahasa dapat diteliti lebih mudah dengan aliran ini. Aliran strukturalis mampu membuktikan bahwa setiap bahasa mempunyai kekhasannya sendiri, sehingga perlu dibedakan dan diketahui bahwa kekhasan tersebut. Maka setiap bahasa pun memiliki identitasnya tersendiri dan bisa dipelajari lebih mudah dan spesifik. Oleh karena itu, mempelajari aliran strukturalis ini sangat membantu dalam meneliti suatu bahasa tertentu, karena aliran yang dipelopori oleh Saussure ini cukup mudah dipahami dan bersifat empiris, sehingga bisa disesuaikan dengan sifat bahasa yang ada. Baik, demikianlah tadi presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam jalannya presentasi pada hari ini. Dan tak lupa juga kami dari kelompok 2 mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Muhammad Saleh, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar linguistik dan semoga materi yang kita dengar pada hari ini dapat menambah pengetahuan kita ke depannya. Sekian dan terima kasih.